hari ini adalah waktu saya Pak untuk waktunya Pak untuk wawancara sehubungan dengan tugas kami sebagai calon pimpinan Pak. Kira-kira ada waktunya Pak? Oke, kita persiapkan. Secara khususnya wawancaranya adalah apa? Iya baik Pak. Tentunya kan Bapak sebagai pengambil kebijakan di sekolah kita di SMA 1 Purba, mungkin banyak hal-hal atau pertimbangan-pertimbangan yang bisa Bapak lakukan atau yang selama ini Bapak buat dalam hal pengambilan keputusan seperti itu. Jadi artinya bagaimana sebenarnya langkah-langkah Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini, sekolah kita, untuk membuat keputusan-keputusan sehingga keputusan tersebut tidak melanggar dilema etika ataupun norma, tapi keputusan itu bisa seluruhnya menerima pengambilan keputusan yang berprinsip universal, artinya di situ ada keadilan, tanggung jawab, kemudian bersyukur, berprinsip, kemudian integritas, kemudian ada kasih sayang seperti itu. Jadi kira-kira ada nggak atau bagaimana kira-kira langkah Bapak dalam hal pengambilan keputusan, atau mungkin ada nggak contoh kasus nanti yang bisa kira-kira bagaimana kira-kira langkah yang bisa Bapak buat kembali Pak? Itu maksudnya. Iya, baik ya, kepada Pak Jeres. Yang pertama sekali tentu saya sampaikan dulu bahwa peran Bapak di sekolah ini ya, sebagai guru calon guru penggerak ya, di mana telah banyak artinya hal-hal yang sifatnya positif dan perjalanannya juga, prosesnya juga progres. Dalam hal ini juga yang berkaitan dengan tugas-tugas orang Bapak untuk mengetahui, memahami tentang fungsi dan peran pemimpin di dalam mengambil keputusan. Ya. Saya sendiri sebagai kepala sekolah, itulah memang dunia saya. Itulah yang memang gawai saya sebagai pemimpin di sekolah ini. Tentu kepada Pak Jeres untuk mengambil suatu keputusan di sekolah, artinya ada satu hal yang harus penuh dengan pertimbangan. Ya. Keputusan lahir daripada sebuah proses, ya, kajian. Apa sebenarnya yang menjadi masalah? Ataupun ketika memang ada suatu perencanaan, direncana dan dalam bentuk permasalahan, ya, di situ harus ada keputusan. Jadi dua hal ini saya sampaikan. Di dalam perencanaan misalnya, tentu sekolah dalam bentuk perencanaan itu harus melalui satu bentuk, ya, membentuk satu wadah, namanya itu rapat. Apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan sekolah itu tentu ada perencanaan. Dalam perencanaan itu tentu setiap pribadi ada proses pemikiran, ya, yang berbeda antara guru ataupun juga pegawai. Dalam hal ini saya kira, ya, ketika ada perbedaan itu ada hal-hal yang sangat kita hargai, kita apresiasi. Tetapi jangan karena perbedaan itu juga kita menjadi suatu ada, ya, keraguan dalam hal untuk sebuah perencanaan. Tanpa perencanaan kegiatan tak bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Maka kegiatan akan dilaksanakan itu melahirkan dari sebuah keputusan. Tentu pada faktanya bila ada perbedaan di antara guru pegawai itu, ya, keputusan itu lahir dari sebuah proses penerimaan, kemudian lahir dari sebuah proses daripada analisa kita dan tingkat kewajaran, ya, yang betul-betul itu adalah lahir dari sebuah eksplorasi yang sangat kompleks. Yang kedua,
tentang keputusan di dalam menangani satu masalah. Nah ini yang kendala yang sering dihadapi oleh seorang pemimpin yang sangat terkadang itu dilematis, ya. Nah, karena kita harus melihat kasus per kasus, ya. Ada kasus yang memang itu kasusnya sangat dilematis. Kita maju, ya, bisa artinya terjebak. Kita mundur, bisa satu. Ini. Jadi, ketika memang untuk membahas satu kasus, apalagi kasus-kasus yang bersifat primer di sekolah, keputusan lahir daripada sebuah, ya, tahapan, harus saya buat seperti itu, ya. Ajak beberapa guru, ajak yaitu PKS, mari kita bahas apa menjadi belakang-belakangnya, apa menjadi masalah, kira-kira bagaimana akan kita putuskan. Tentu pada saat itu juga di dalam orang-orang yang ikut di dalam membahas masalah itu bisa berbeda pendapat. Ujung-ujungnya kembali kepada yang tadi sudah dalam perencanaan, tetapi tidak keputusan oleh kepala sekolah. Nah, saya kira hal-hal seperti ini juga, ya, di dalam unit manapun, di dalam instansi manapun, ya, seorang pemimpin itu untuk membuat satu keputusan adalah lahir daripada sebuah satu diskusi bersama. Karena sebuah instansi, ya, yang dipimpin oleh seorang yang memang harus melahirkan keputusan yang sangat berlibat itu tidak semata-mata lahir daripada pemikiran dari seorang pemimpin. Kajian, lewat kajian, ya, lewat keputusan itu harus, ya, melalui satu bentuk musyawarah mufakat. Kadang memang yang sangat-sangat urgen, ya, yang sangat-sangat urgen, ada keputusan yang lahir secara individu oleh kepala sekolah, ya. Nah, banyak kasus seperti itu yang sifatnya berrahasia. Tentu yang rahasia itu kita tidak harus kita publish, harus kita beritahu kepada teman-teman yang lain. Dan itu harus disikapi oleh seorang pemimpin yang bersifat rahasia. Ya, kadang seperti ini kasus beberapa di antara teman-teman guru ini ada yang bersifat, yaitu masalahnya lahir daripada masalah keluarga, tapi terimbas kepada fungsinya, perannya di sekolah. Tentu ini harus kita tidak sampaikan kepada teman-teman. Ya, bagaimana keputusan kita ini untuk bisa, ya, si guru ini dapat melaksanakan fungsinya di rumah dan juga dapat melaksanakan fungsinya di tugas-tugas di sekolah ini. Tentu lewat seperti itu kita tidak perlu sampaikan kepada teman-teman. Kalau keputusan yang berkaitan dengan ini yang membuat keputusan yang dilema bagi Bapak, artinya ada rasa penyesalan seperti setelah diputuskan, ada rasa di dalam hati seperti ya, gitu seperti ya, itu. benar, itu pasti, ya. Tidak ada keputusan, ya, yang semua melahirkan keteduhan di hati. Tapi keputusan itu melahirkan suatu risiko, itu hal-hal yang normatif. Pasti ada itu, pasti ada. Antara kasus per kasus, ya, di dalam pengalaman saya, tentu setelah saya putuskan, ya, ada satu kesan, ada sesuatu yang tertinggal di hati itu, ya, ada penyesalan. Ya. Tapi dibandingkan dengan, ya, kebutuhan orang lain, ya, orang lain, mungkin saya memang, ya, inilah yang kelemahan saya. Ya. Saya sampaikan salah satu dari kelemahan saya itu kadang, ya, terlampau mengakomodir kepentingan daripada, kalau itu kepada staf, kepada guru, kepada pegawai, kalau saya memperhatikan kepentingannya, sementara, ya, dalam prosesnya itu melanggar regulasi, ya, saya harus mungkin, ya, berkata hikmat di situ. Ya. Hikmat kadang-kadang ini
itu harus kita bisa mengenai walaupun mungkin itu sakit di hati, ya, walaupun bisa itu bagi kami. Nah itu, ya. Jadi kalau satu keputusan yang ujung-ujungnya membawa rasa tidak enak di hati, banyak, ya, banyak sekali. Tapi tidak perlu disampaikan itu kepada kawan-kawan, kepada kawan-kawan tidak perlu, karena itulah artinya PPWD siapa ini. Ya saya kira demikian. Ya. Baik, artinya kan berarti itu kan dilema bagi Bapak kan seperti itu kan, ya. Kan artinya kemudian strategi-strategi Bapak biar jangan menjadi dilema Bapak untuk keputusan selanjutnya itu kira gimana kira-kira? Oke, dilematis itu saya kira wajar ya. Dalam pelajaran psikologis juga dilematis itu, efek dilematis itu ada. Tetapi apakah kita terus itu hidup dalam suatu dilematis? Tentunya tidak. Ada waktu untuk kita bisa artinya kita tinggalkan. Ya. Saya tertarik kepada apa yang disampaikan di dalam nyanyian ya, yaitu pahlawan tanpa tanda jasa. Kenapa itu disebut? Karena sudah banyak yang jasa-jasa yang diterapkan oleh guru itu dan tidak perlu diketahui orang lain. Itu jasanya. Jasa itu lewat daripada satu pengorbanan. Pasti pengorbanan itu ada di materialistis, ada juga pengorbanan secara batiniah. Apakah kita sebut suara? Itulah jasanya. Ketika mereka yang tidak tahu, ya, ataupun mereka yang lain tidak menghargai, itulah jasa daripada guru itu. Dan juga pemimpin itu, ya, mari kita pahami apa yang menjadi predikat bagi guru itu yang dimana guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tidak semua harus dipopulerkan. Apa yang telah dibuat baik lewat daripada kebaikan itu lewat daripada perbuatan yang baik, pengorbanan tidak perlu dilakukan. Ya. Jadi yang pasti kalau kita mengambil keputusan, ya, satu keputusan itu adalah sah. Kemudian keputusan itu melahirkan suatu yang semaksimalnya berkeadilan bagi yang berkepentingan. Ya, itu segera dari saya untuk membuat satu keputusan. Oke, Pak. Terima kasih. Maksud kami saya gini Pak, mohon izin kalau mana tahu Ya. ada kasus yang pernah Bapak rasakan dalam hal pengambilan keputusan, kemudian bagaimana langkah-langkah yang Bapak lakukan? Oke, ya kalau kasus konkretnya memang banyak ya. Tapi itulah dalam hal ini juga contoh konkret mengambil keputusan ini. Mungkin kasusnya tidak perlu saya beritahu. Karena itu juga mungkin saya bawa itu menjadi kenangan saya. Ya, artinya bukan kita memang nggak menjustis kasusnya Pak. Artinya kira-kira kasus yang menurut Bapak itu sesuatu yang menarik, artinya yang dikenang seperti itu Pak. Kemudian bagaimana kira-kira langkah-langkah Bapak kemarin mencari solusinya itu membuat keputusan dari kasus yang Bapak hadapi seperti itu. Oke, ya ini saya kira memang harus disampaikan sepertinya agak mencoba mengungkap rahasia ya. Ya, Ya baik, justru Bapak itu sebenarnya luar biasa. Berarti Bapak sudah menerapkan salah satu dari prinsip dalam hal pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Artinya Bapak peduli terhadap situasi yang dialami siswa seperti itu. Kemudian Bapak juga sepertinya sudah melaksanakan paradigma dilema etika, yaitu rasa keadilan dengan rasa belas kasihan. Ya, mungkin bagaimana siswa itu bisa mengikuti ujian, kemudian bagaimana Bapak untuk kasihan melihat bagaimana nanti kondisinya berikutnya kalau dia si anak tidak ujian seperti itu. Kemudian ketika ada kasus-kasus yang Bapak alami selama ini, apakah dalam hal pengambilan keputusan itu secara instan atau langsung hari itu juga, atau butuh proses, atau kira-kira bagaimana kira-kira yang sudah dilaksanakan? Iya, kalau lahirnya suatu keputusan itu kan melihat kasus.
ya apakah seketika itu kita putuskan atau butuh suatu proses perenungan lagi, kan gitu. Jadi kita lihat kasus per kasus. Biasanya paling awal ini adalah yaitu keputusan yang harus kita putuskan pada sidang pleno. Begitu Pak ya. Ya, itu harus karena dituntut oleh waktu. Kita nggak boleh besok lah kita tunda rapat lagi besok. Itu nggak boleh. Ya, tapi kalau artinya masalah-masalah edukasi yang lain, karena kita dengan guru ya, bermasalah, ya, kita biarkan saja dulu apa adanya. Ya, itu lewat juga satu perenungan, ya, ada proses, ada konsultasi dengan kawan-kawan, dengan masyarakat, dan kayaknya main terbaik. Dia beruntung. Kebetulan juga Pak Hartono memberikan masukan kepada saya pada waktu itu. Pak, apakah seperti ini kalau kami boleh seperti ini? Ya kan? Apa? Oh, terima kasih. Ingat, ya saya katakan kepada Pak Hartono pada waktu itu. Salah satu berkat yang diterima oleh manusia dari Tuhan adalah ketika dia mampu melewati proses ya yang berat. Ya. Dengan melalui satu ujian syukur. Itu ketika kita bersyukur maka berkat akan kita akan terima. Ya. Dan tidak apa-apa, semua artinya rekonsiliasi yang sudah tercipta ya, itu akan melahirkan berkat bagi kita. Pasti berkat kita terima maka puji syukur itu semakin semakin kita ya. Jadi kalau bertanya kasusnya saya kira perlu disampaikan ya yang pasti endingnya itu harus membahagiakan ya bagi bersengketa dan juga bagi sekolah orang tua. Iya, berarti Pak, berarti mungkin dalam selama ini mungkin ada juga kalanya keputusan itu diambil secepatnya kan seperti tergantung kasus yang dialami atau di sekolah. Artinya ada juga terkadang kasus itu diselesaikan secara berkesinambungan seperti itu, terjadi seperti itu. Artinya kasus itu perlu waktu, perlu ada proses, perlu ada perenungan, perlu ada perencanaan, perlu ada tindakan, perlu ada kiat dan kait. Nah itu ya. Saya juga pernah ada, saya kira mula-mula saya di sekolah tunggal ya terlibat dengan masalah yaitu laporan daripada bos. Dimana pada kita tahu di sekolah kita ini benarnya awalnya itu adalah hidup perempuan, dimana fungsi dan perannya juga ibu ini banyak tanggung jawab rumah, termasuk sebagai penulis. Ya. Saya sudah sampaikan supaya kita sepakat untuk berkonsultasi ke Medan. Ya. Ternyata ya, dalam waktu-waktu yang harus berangkat, disitu alasan menolak. Tidak boleh ikut. Coba. Kayak apa namanya? Waktu Bapak untuk membantu kami, membantu saya secara khusus dalam wawancara ini Pak. Sukses selalu Pak dalam memimpin sekolah kita dengan mengambil keputusan-keputusan yang apa namanya berlandaskan kepada prinsip yang universal, artinya menjawab dengan Pak. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Pak. Iya baik, jadi saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak calon guru penggerak Pak Jeres dan Pak Hartono. Ya, walaupun statusnya penggerak, ya, tapi saya yakin awal daripada orang Bapak menjadi PGC ini sudah banyak yang membias ya hasil daripada pemikirannya, dasarnya, rencananya di sekolah ini, ya, itu sudah terbiasa yang bagus. Semoga ya bias itu terus berkelanjutan, ya, bias itu berkelanjutan. Dengan demikian ada energi yang positif di antara teman oleh karena peran serta orang tua. Ini sampaikan semoga sukses dan menerima sertifikat ya guru penggerak nanti, dan pada waktunya jadilah seorang pemimpin yang juga melahirkan keputusan yang berkeadilan di semua pihak. Horas, siapa guru? Horas.